Halo guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Nurul Fitri Atas dengan NPM 022723111080. Di sini saya akan membagikan video dengan menjelaskan tentang praktik perbankan ekonomi syariah dan perspektif syariahnya. Baik, jadi teman-teman simak ya dan nonton terus videonya. Sebelum saya masuk ke penjelasan materi, saya akan mewawancarai salah satu pelaku usaha di pasar tradisional ini, yaitu di Pasar Gamalama. Sejak kapan kakak memulai berdagang atau menjual di sini? Sejak pasar resmi di sini aku sudah buka. Lalu terus apa saja yang kakak jual di pasar ini? Sembako, kalau beras yang utama toh. Nah, terus bagaimana cara kakak untuk menjaga kepercayaan pelanggan agar mereka terus berbelanja di sini? Bikin dong senang, bikin dong ketawa, biar besok datang lagi terus biar dong hati senang terhadap. Kalau kakak pandangan bagaimana praktek jual beli yang sesuai dengan Islam begitu? Iya, kalau sesuai dengan Islam itu takaran timbangan saja. Kalau timbangan bagus ya itu sesuai dengan Islam. Baik, selanjutnya apakah kakak pernah menerima bantuan modal dari bank atau lembaga keuangan? Kalau jika iya, apakah itu bank syariah atau bank konvensional? Ada modal sendiri pribadi. Terus apakah kakak merasa cukup begitu didukung oleh pemerintah dalam menjalankan usaha ini? Kalau untuk menurut pemerintah ya bikin pasar lumayan, cuma distribusi apa itu kan kayak rasa beban. Kalau bulan per bulan ya per bulan, kalau untuk tagih hari-hari kan tambah beban lagi. Terus ini pertanyaan terakhir, apakah kakak pernah mengalami kesulitan dalam menjalankan usaha? Kalau memang pernah, bagaimana cara kakak mengatasi itu? Semua dari penjeli, kalau penjeli terdatang, langganan terdatang atau kendala hujan ke apakah bencana, itu semua kesulitan jadi dia pintu sabar. Itu saja kak. Baik, terima kasih. Islam adalah agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk ekonomi. Sistem ekonomi hadir sebagai solusi yang menekankan keadilan, keberkahan, dan keseimbangan antara dunia dan akhirat. Salah satu pilar utama dalam ekonomi Islam adalah perbankan syariah yang dirancang untuk menghindari riba, agar ketidakpastian, dan maisir atau perjudian. Dalam materi ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana praktik perbankan syariah diterapkan serta prinsip-prinsip syariah yang mendasarinya. Nah, apa itu perbankan ekonomi syariah? Perbankan syariah adalah sistem perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Perbankan ini tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga pada aspek keadilan, transparansi, dan keberkahan. Nah, tujuan utama perbankan syariah itu adalah yang pertama, menciptakan sistem keuangan yang adil dan seimbang. Lalu kedua, menghindari praktik-praktik yang dilarang dalam Islam, seperti riba dan ghar. Lalu yang ketiga, dapat memberikan akses pembiayaan kepada masyarakat, khususnya usaha kecil dan menengah atau UMKM. Lalu keempat, mendukung pembangunan ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan umat. Lalu masuk pada prinsip-prinsip dasar perbankan syariah, yaitu yang pertama adalah larangan riba. Riba atau bunga dilarang dalam Islam karena menyebabkan ketidakadilan. Sebagai gantinya, perbankan syariah menggunakan sistem bagi hasil. Lalu yang kedua, transparansi dan keadilan. Semua transaksi harus dilakukan secara transparan, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Lalu ketiga, ada kehalalan transaksi.
Dana yang dikelola oleh perbankan syariah hanya digunakan untuk aktivitas yang halal, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan sektor real. Lalu yang keempat, berorientasi pada kesejahteraan. Selain berorientasi pada keuntungan, perbankan syariah juga berfokus pada pemberdayaan ekonomi umat. Lalu ada masuk pada produk dan layanan perbankan syariah. Yang pertama ada tabungan syariah, yaitu tabungan syariah menggunakan akad mudharabah atau bagi hasil, di mana nasabah menyerahkan dana kepada bank untuk dikelola. Keuntungan yang diperoleh dari sesuai nisbah yang disepakati sebelumnya. Yang kedua ada pembiayaan murabahah. Murabahah ini adalah akad jual beli di mana bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjualnya dengan margin keuntungan. Contohnya adalah memberikan rumah atau kendaraan. Yang ketiga, pembiayaan mudharabah. Dalam akad ini, bank menyediakan modal kepada pengelola usaha atau mudarib. Keuntungan dari usaha tersebut dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian dianggap oleh bank kecuali jika disebabkan oleh kelalaian pengelola. Yang keempat ada pembiayaan musyarakah. Musyarakah adalah akad kerja antara bank dan nasabah untuk menjalankan usaha bersama. Keuntungan dan kerugian dibagi sesuai porsi kontribusi modal masing-masing. Yang kelima ada sukuk atau obligasi syariah. Sukuk adalah instrumen investasi berbasis syariah yang digunakan untuk membiayai proyek tertentu. Dana yang dihimpun melalui sukuk digunakan untuk kegiatan produktif yang halal. Lalu yang keenam ada ijarah atau sewa menyewa. Akad ijarah digunakan dalam layanan penyewaan seperti penyewaan kendaraan atau alat berat. Lalu kita masuk pada perspektif syariah dalam perbankan. Mengapa perbankan syariah itu penting? Yang pertama itu untuk menghindari adanya riba. Dalam Islam, riba dianggap sebagai praktik yang merugikan dan menindas. Oleh karena itu, perbankan syariah menawarkan solusi yang lebih adil, sistem bagi hasil. Lalu yang kedua, menegakkan prinsip keadilan. Dengan menghilangkan gharar dan maisir, perbankan syariah memastikan bahwa transaksi yang dilakukan secara adil dan transparan. Lalu ketiga, mendorong aktivitas ekonomi halal. Perbankan syariah mendukung sektor-sektor ekonomi yang halal dan produktif, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Masuk pada peran perbankan syariah dalam ekonomi. Pertama ada pemberdayaan UMKM. Pemberdayaan syariah memberikan pembiayaan kepada UMKM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Yang kedua, ada pengelolaan dana sosial. Melalui instrumen seperti wakaf dan zakat, perbankan syariah berkontribusi pada pemberdayaan masyarakat kurang mampu. Lalu yang ketiga, mendukung pembangunan infrastruktur. Dana yang dihimpun oleh perbankan syariah digunakan untuk membiayai proyek-proyek strategis yang bermanfaat bagi masyarakat. Lalu yang keempat, mendorong investasi berbasis syariah. Investasi yang dikelola sesuai syariah memberikan keuntungan finansial sekaligus keberkahan. Lalu ada tantangan dan peluang perbankan syariah. Tantangannya, yang pertama ada kurangnya pemahaman masyarakat. Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami konsep perbankan syariah. Yang kedua, kompetisi dengan perbankan konvensional. Perbankan syariah harus bersaing dengan sistem konvensional yang sudah mapan. Ketiga, regulasi yang kompleks. Beberapa negara memiliki regulasi yang belum sepenuhnya mendukung perbankan syariah. Lalu, peluangnya yaitu yang pertama pertumbuhan pasar halal. Dengan meningkatkan kesadaran akan produk halal, perbankan syariah memiliki peluang besar untuk berkembang. Lalu yang kedua, dukungan pemerintah. Di banyak negara, termasuk Indonesia, pemerintah semakin mendukung perkembangan ekonomi syariah. Lalu yang ketiga, ada digitalisasi. Teknologi digital membuka peluang bagi perbankan syariah untuk menjangkau lebih banyak nasabah. Lalu, adapun contoh praktik bisnis syariah dalam kehidupan nyata. Yang pertama, contohnya perbankan syariah tidak menggunakan sistem bunga, melainkan menggunakan sistem bagi hasil.
Produk seperti tabungan mudharabah, pembiayaan musyarakah, dan pembelian rumah dengan murabahah adalah contoh nyata penerapan sistem prinsip bisnis syariah. Lalu yang kedua, pasar syariah. Di pasar syariah, pedagang wajib untuk jujur dalam menyampaikan informasi tentang barang yang dijual seperti kualitas, kuantitas, dan harga. Praktik penipuan, monopoli, dan penimbunan barang dilarang keras. Lalu yang ketiga ada investasi syariah. Investasi di perusahaan yang memproduksi barang atau jasa halal seperti sektor makanan halal, teknologi, atau pendidikan. Contohnya instrumen investasi syariah adalah sukuk atau obligasi syariah. Lalu yang keempat, koperasi syariah. Koperasi syariah ini mengelola dana anggotanya berdasarkan prinsip syariah. Keuntungan yang diperoleh dari usaha koperasi dibagi kepada anggota berdasarkan kesepakatan. Lalu yang kelima ada startup halal. Banyak startup berbasis teknologi kini menjalankan usahanya dengan prinsip syariah, seperti aplikasi keuangan syariah, marketplace produk halal, dan layanan kesehatan Islam. Lalu yang keenam ada pariwisata syariah. Pariwisata syariah ini adalah sektor bisnis yang berkembang pesat, menyediakan layanan perjalanan, penginapan, dan kuliner yang sesuai dengan prinsip halal. Lalu ada masuk pada keutamaan bisnis syariah. Keutamaan yang pertama adalah keberkahan. Jadi bisnis yang dijalankan sesuai dengan syariah akan mendatangkan keberkahan baik dunia maupun akhirat. Yang kedua adanya keadilan sosial. Bisnis syariah mengutamakan prinsip keadilan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Lalu yang ketiga, keberlanjutan. Dengan mengedepankan etika dan prinsip syariah, bisnis ini lebih berorientasi pada kelanjutan lingkungan dan sosial. Lalu yang keempat ada untuk menghindari konflik, karena transaksi dilakukan dengan transparansi dan musyawarah. Potensi konflik dapat diminimalkan. Lalu yang kelima ada meningkatkan kesejahteraan umat. Jadi bisnis syariah mendorong pemerataan ekonomi dan memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Baik, dari penjelasan materi tadi dapat saya simpulkan bahwa perbankan ekonomi syariah adalah solusi keuangan yang mengedepankan nilai-nilai Islam seperti keadilan, transparansi, dan keberkahan. Dengan produk dan layanan yang sesuai syariah, perbankan ini tidak hanya memberikan manfaat finansial, tetapi juga mendukung pembangunan ekonomi umat. Perspektif syariah dalam perbankan mengajarkan kita untuk selalu menjaga keseimbangan antara keuntungan duniawi dan keberkahan akhirat. Sebagai umat Islam, kita memiliki tanggapan atau mendukung dan membangun sistem ini agar manfaatnya dapat dirasakan lebih banyak orang. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan memberikan wawasan yang lebih luas tentang perbankan ekonomi syariah. Itulah penjelasan materi dari saya. Teman-teman jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dadah!